saya pelaku sejarah sendiri. Saya masuk tentara tidak bayar. Dan saya menekankan kepada masyarakat bahwa penerimaan ini semuanya gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Oleh karena itu, kami mengharapkan untuk masyarakat Kabupaten Duga nantinya banyak yang mengikuti seleksi ini dan terpilih menjadi prajurit TNI. Wah, 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 wah. Halo sahabat-sahabat podcast Cendrawasih, kembali lagi saya Sertu Kuat Helga menyapa sahabat-sahabat podcast Cendrawasih siang ini. Dan siang ini kita di podcast Cendrawasih ini sudah kedatangan tamu nih. Tamu tersebut itu dari kabupaten yang sangat jauh, telah hadir bersama kami. Langsung saja kita sapa, ada Dandim 1706 Duga. Mohon izin Bapak, apa kabar izin? Kabar baik Mbak, bagaimana kabar? Baik izin Bapak, puji Tuhan. Nah, sudah lama saya tidak melihat Kodam sini. Siap izin. Hampir 7 bulan baru turun ini ke sini. Wah, lama sekali Bapak itu. Itu terhitung masih sebentar kalau perhitungan Satgas. Siap. Ya. Sebelum kita masuk ke materi nih Bapak, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri secara singkat kepada sahabat-sahabat podcast Cendrawasih. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak ya. Perkenalkan, saya nama Sairi, pangkat Letnan Kolonel, jabatan Dandim 1706 Duga. Saya berdinas terhitung mulai tanggal 29 Juni saya naik ke Duga sampai dengan saat ini dan sudah berjalan 7 bulan. Bapak izin untuk di Kabupaten Duga sendiri itu kan masuknya Provinsi Papua Pegunungan. Pegunungan. Ya. Dia berapa kabupaten Bapak? Kalau Papua Pegunungan itu ada 8 kabupaten. Siap. Ya, dari mulai ada Yalimo, Yaukimo, Wamena, Membramo Tengah, Duga sendiri, kemudian Wamena, Lanijaya, Tolikara. Siap. Untuk kota dari Provinsi Papua Tengah itu di mana Bapak? Untuk ibu kota kotanya ada di Wamena. Oh, Wamena. Posisi di Wamena, ya nantinya jadi Provinsi Papua Pegunungan. Siap. Seperti itu. Untuk kabupaten di sana kan mereka memiliki kodim masing-masing, izin Bapak. Sementara di wilayah 172 ini, terutama di Papua Pegunungan hanya beberapa kodim, hanya kodim Duga, kodim Yaukimo dengan kodim Wamena, Tolikara dan Lanijaya. Jadi 3 kabupaten belum mempunyai kodim seperti itu. Siap. Untuk kondisi geografis sendiri di Kabupaten Duga nih, itu bagaimana Bapak kondisinya? Kalau kondisi geografis di Duga, terutama Duga terbagi 2, Duga atas dengan bawah. Oh, siap. Kalau Duga atas itu dari mulai distrik Mugi, Yal, Yigi, kemudian Dal, Mapenduma. Nah, itu cuaca dingin di sana. Tetapi kalau Duga bawah dari mulai distrik Repkuri, kemudian Kenyam sendiri ibu kota kabupaten, kemudian daerah Yosema, itu berarti daerahnya panas sekali kalau siang. Suhu bisa mencapai 38 derajat kalau siang. Siap. Untuk kodim 1706 sendiri itu sudah berdiri berapa lama Bapak izin? Kodim 1706 itu baru 1,5 tahun ini. Siap. Dan kami adalah Dandim kedua. Termasuk berarti termasuk baru banget kodimnya berdiri Bapak izin? Termasuk baru karena dulu diresmikan 4 kodim, Tolikara, Lanijaya, Duga dengan satu lagi ada 4 kodim dulu. Dengan Puncak. Siap. 4 kodim itu. Nah, kita diresmikan sama-sama, maka HUT-nya sama-sama nanti di bulan Juli. Siap. Dan kami hanya memiliki 1 koramil. Siap. 1 kodim, 1 koramil. Dengan mengawaki ya sekian banyak personil dan yang orang dalam tanda kutip dulu mendengar Duga sudah daerah merah atau daerah hitam. Tapi sekarang kita rubah pelan-pelan, secara pelan-pelan karena komunikasi yang baik antara Forkopimda, antara PJ Bupati, Kapolres, Ketua DPR, kemudian kami sendiri, dan merangkul seluruh aparat keamanan yang ada dan tokoh-tokoh adat sehingga tujuan kita sekarang ini Duga aman damai sudah bisa terlihat sampai saat ini. Kalau dulu kan kita melihat baru mendengar Duga aja sudah merinding seperti itu. Nah sekarang kita wujudkan dari mulai perang suku kita selesaikan bersama, kemudian pilkada aman damai. Itu tujuan utama kemarin, pilkada harus aman dan damai. Dan sampai saat ini wilayah Duga
rekapitulasi tercepat kemarin wilayah Nduga. Wah. Dan KPU Nduga mendapatkan 6 penghargaan Siap. kemarin karena tercepat, aman damai, kemudian konflik-konflik tidak ada. Siap. Ya. Dari pusat maupun KPU provinsi, KPU Nduga itu dapat 6 anugerah penghargaan. Siap. Seperti itu. Kalau untuk Koramil kan tadi Bapak bilangnya hanya 1. Itu dia di distrik mana Koramilnya? Jadi Koramil itu berada di distrik Kenyam. Hanya jaraknya dari Kodim 150 meter. Siap. Sebelah Kodim. Untuk kondisi prajurit sendiri nih sama masyarakat di sana tuh bagaimana izin? Untuk kondisi prajurit dengan masyarakat, karena kami lihat di sana anggota saya itu 85% OAP. Oh siap. OAP. Jadi untuk pendekatan itu lebih mudah. Siap. Nah, karena dari sisi bahasa, kemudian ada beberapa orang juga yang memang personil dari asli orang Nduga. Nah, mereka lah yang kan sebagai corong kita untuk menyampaikan bahwa TNI itu seperti ini, tidak seperti anggapan mereka. Karena di sana kan masih banyak pengaruh dari seberang. Siap. Ya, banyak sekali terpengaruh oleh seberang, sehingga kita pelan-pelan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bahwa TNI itu ya bersama masyarakat akan membantu masyarakat. Dan sekarang sudah mulai terasa mereka, kita sering berkunjung door to door ke Hone, kemudian main ke gereja-gereja dalam rangka ya mensosialisasikan bahwa TNI itu bersama rakyat. Siap. Seperti itu. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan untuk bersosialisasi nih. Nah, Bapak melakukan sosialisasi di sana tuh bagaimana tanggapan anak-anak muda di sana itu? Awal mulanya mereka agak takut. Siap. Karena ya ancaman dari sebelah. Ya, sehingga kita perlahan-lahan dengan menggunakan putra-putra daerah yang berbahasa sama, menyampaikan secara pelan-pelan. Nah, kemarin kita rekrut contohnya generasi muda untuk ikut dalam Paskibraka untuk pengibaran bendera 17 Agustus. Mereka mulai mau. Kemudian melaksanakan upacara, mereka sudah mulai antusias. Kemudian sekarang anak-anak sekolah pun kita wajibkan setiap pelajaran menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ya, kemudian ditutup pas pelaksanaan selesai kegiatan lagu Padamu Negeri. Itu ada upaya-upaya kita untuk menciptakan rasa-rasa kebangsaan mereka biar timbul kembali dan tidak terpengaruh oleh kelompok-kelompok sebelah. Siap. Nah sekarang tuh kita ketahui bersama nih kan nanti bakalan ada pembukaan pendaftaran tamtama nih Bapak. Apa yang sudah dilakukan dari Kodim 1706 Nduga kepada anak-anak muda di sana nih untuk mendaftarkan diri ke menjadi prajurit TNI Angkatan Darat? Oke, terima kasih. Sementara ini kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, terutama yang sudah kelas-kelas 3 dan yang sudah lulus. Ya, nah sosialisasi itu melalui para babinsa. Babinsa yang terutama orang-orang asli, ada beberapa orang memang yang saya lihat asli kelahiran Nduga itu ada 6 orang. Nah, tertuanya ada Serka Timus Nirigi. Nah, dia selalu ya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa menjadi TNI itu untuk membela negara dan bangsa, sehingga bisa untuk meredam lah paham-paham dari sebelah. Baik Bapak, izin untuk upaya Bapak sendiri nih untuk merekrut adik-adik kita dari Kabupaten Nduga sendiri itu bagaimana? Kami dalam perekrutan ini selalu melibatkan gereja. Siap. Karena yang paling didengar terutama di wilayah pegunungan itu adalah tokoh-tokoh agama. Siap. Jadi kami mensosialisasikan untuk masalah pendaftaran tamtama ini, kami masuk ke gereja-gereja. Di sana ada 7 demolisi gereja dan para pendeta-pendeta itu sudah dekat dengan kami. Nah, kami langkahnya akan mensosialisasikan di gereja-gereja, sehingga nanti mereka akan menyampaikan kepada anak-anak muda yang akan mendaftar tamtama ini sesuai dengan arahan dari pusat, sehingga kita akan melaksanakan itu. Terutama kita sebagai corongnya itu anggota-anggota kami yang asli putra daerah Nduga, bahwa dengan menjadi tentara kehidupannya akan baik, tidak seperti hal-hal negatif yang lainnya. Kemudian untuk masalah pembinaan, di sana kalau secara fisik anak-anak gunung itu jangan diragukan. Siap. Anak-anak gunung ya. Mereka sudah terbiasa jalan jauh, kemudian berlari, main bola, voli.
itu hobinya mereka. Jadi kalau kita lihat dari fisik sudah sangat baik. Kemudian untuk langkah yang lain mungkin masalah kesehatan ini. Kesehatan kan sarana prasarana terbatas di atas. Oh, siap. Ya, di sana hanya ada satu puskesmas. Itu pun dokter cuma satu. Ya, rumah sakit sudah jadi tapi alat-alatnya belum ada. Siap. Karena memang Nduga ini kan baru 16 tahun juga kabupaten ini ya. Baru dipimpin bupati definitif itu 1 kali, itu pun sudah meninggal. Lainnya PJ sampai dengan saat ini. Siap. Ya. Dan itulah upaya-upaya kita, nanti kita akan mensosialisasikannya lewat gereja, tokoh adat, tokoh agama, biar nanti tidak ada hal-hal yang negatif. Karena kita tahu sendiri kalau di daerah terutama di Nduga, mereka mendaftar aparat TNI Polri itu keluarganya kadang-kadang diancam oleh ya kelompok-kelompok tidak suka, ya, KKB yang dibilang itu. Maka dari itu kita memberitahu kepada dewan-dewan gereja untuk menyampaikan bahwa TNI Polri itu tidak seperti itu. Contohnya ya anggota kami ini yang ada 6 orang itu asli Putra Nduga, mereka kehidupannya lebih baik. Kemudian untuk apa sih kita ke hutan-hutan terus dikejar-kejar aparat keamanan sehingga ya menimbulkan ketidaknyamanan, mau nyari makannya susah. Nah, ini 6 orang yang dari Nduga asli sudah jadi tentara, mereka hidup bisa nyaman, dapat gaji, bisa menyekolahkan anaknya daripada keluar dikejar-kejar gabung dengan kelompok sebelah. Betul. Seperti itu. Terus setelah Bapak melakukan sosialisasi di gereja, itu kalau misalnya ada kita punya adik-adik yang mau mendaftar nih, itu nanti mereka melakukan pembinaan tersendiri di Kodim, Bapak izin? Ya, nanti rencananya kalau ini kami akan tampung di Kodim. Tetapi kita tidak menjanjikan karena memang pendaftaran semuanya ini kan bersifatnya gratis. Ya, kita akan sampaikan juga masalah itu tidak dipungut biaya apapun. Tetapi kemarin kan pernah kejadian di Wamena tahun berapa itu? Mereka dibina 200, begitu nyampe sini tes, yang lulus hanya sekitar 60 karena kondisi kesehatan, kondisi apa. Mereka nuntut, kenapa ini tidak lulus? Nah, itu salah satu kendala seperti itu kalau di gunung. Siap. Jadi untuk menerima penjelasan kita memang harus pelan-pelan seperti itu. Dan mungkin nanti kita akan benar-benar rekrut yang yakin ini kesehatannya bagus, visinya bagus. Sambil nanti kita bina psikologinya. Siap. Kalau tamtama psikologi kan nggak terlalu level tinggi kayak bintara perwira. Nah, upaya-upaya kita itu ya seperti itu. Nanti kita rekrut via Kodim. Nah, corongnya ini para babinsa yang asli putra daerah. Siap. Biar mereka sebagai leadernya. Nah, saya contohnya ini loh, saya sudah jadi tentara, bisa hidup seperti ini. Dan rata-rata anggota saya yang sudah jadi ini di sana, anak-anaknya kuliahnya di luar, di Jawa semua. Siap. Nah, itulah salah satu untuk memotivasi anak-anak muda biar tidak terlibat ke jaringan sebelah seperti itu. Siap. Nah, Bapak, untuk penerimaan prajurit sendiri di Kabupaten Nduga, apa yang sudah dikampanyekan dari Dandim untuk kita punya adik-adik tahu nih, oh ini ada rekrutan tahun ini kita mau daftar nanti gitu. Apa saja Bapak yang dikampanyekan? Baik, langkah-langkah kita dalam melaksanakan kampanye terhadap pendaftaran calon tamtama gelombang 1 yang sekarang ini itu lewat Dewan Gereja. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa masuk tentara itu gratis, ya. Tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Betul. Yang penting masyarakat mau mendaftar, memenuhi syarat, jadi tidak usah berpikiran masalah biaya. Kita tes semuanya nanti memenuhi syarat, pasti akan lulus. Jadi kami selalu mendengungkan ke tokoh-tokoh gereja untuk menyampaikan ke anak-anak muda maupun ke para kepala sekolah SMA, ya, yang anak-anaknya sebentar lagi akan lulus. Kemudian juga tidak kalah pentingnya juga ke tokoh-tokoh adat, contoh ke MRP, ketua LMA, biar menyampaikan kepada jajaran masyarakat yang ada di wilayah Kenyam terutama. Kita fokusnya di wilayah Kenyam, distrik Kenyam, karena penduduk sebagian besar di situ semua. Kita menyampaikan ke tokoh adat, tokoh masyarakat, dewan gereja untuk mengkampanyekan ini didampingi oleh para babinsa yang ada di Kodim Nduga. Siap. Sehingga semoga banyak generasi-generasi muda dari Nduga akan menjadi TNI Polri. Amin. Ya.
Sementara ini yang pembukaan pertama ini dari Tamtama, kita sosialisasikan secara baik dan selalu mendengungkan bahwa masuk tentara itu adalah gratis, tidak dipungut biaya apapun. Yang Betul. penting dia sehat, memenuhi syarat, berarti dia akan lulus dan menjadi terpilih menjadi prajurit TNI. Nah, Bapak kemudian apa tanggapan Bapak tentang, kan sekarang tuh banyak sekali isu-isu di luar sana kalau tentara tuh bayar. Nah, itu tuh bagaimana Bapak tanggapannya? Terus kemudian apa tindakan yang akan diambil kepada oknum-oknum yang macam-macam nih sama Werving? Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus ini ya. Terutama masalah isu. Memang saya kadang-kadang mendengar isu ya, masalah tentara masuk tentara itu bayar. Saya pelaku sejarah sendiri. Saya masuk tentara tidak bayar. Siap. Jadi saya akan sampaikan ke masyarakat bahwa memang nama untuk menjadi prajurit itu tidak bayar. Ya, intinya mereka memenuhi syarat aja, dari kesehatan, dari jasmani, dari akademik, kemudian psikologi. Kalau memenuhi syarat, saya jamin 100% tidak bayar. Siap. Apabila nanti ada oknum-oknum apalagi anggota kami melakukan seperti itu, pasti akan saya tindak dan saya laporkan ke pihak berwajib, terutama kalau kita berarti kan ke POM Siap. untuk diproses secara hukum, agar tidak mencemari atau membuat buruk nama TNI ini. Memang TNI dari dulu kan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya. Jadi menjadi TNI adalah pilihan dan saya jamin tidak membayar. Siap. Seperti itu. Jadi masuk TNI itu gratis. Masuk TNI itu gratis. Yang penting memenuhi syarat. Siap. Semuanya sesuai tahapan-tahapannya. Siap. Seperti itu. Seperti itu. Siap. Terus kemudian Bapak punya tidak data untuk apa prajurit TNI yang ada di Nduga sendiri? Masyarakat Ya, aslinya. masyarakat yang sudah menjadi prajurit TNI Angkatan Darat di Kabupaten Nduga khususnya. Kalau secara jumlahnya mungkin kami belum fix ya, karena tapi sudah banyak lah, di atas 20 orang. Siap. Dari Kabupaten Nduga sendiri ya. Terutama anggota saya sendiri aja sudah kami hitung sudah 6 orang di Kodim Nduga sendiri. Belum lagi nanti yang di Batalon 757, 756 yang perekrutan tahun kemarin kita memang belum data semuanya, nanti kami akan coba. Tapi sudah banyak yang masuk untuk menjadi anggota TNI. Siap. Cara Bapak untuk memotivasi anak-anak muda di Kabupaten Nduga itu seperti apa? Memotivasi terutama di sana kan budaya Papua ini kan minum. Siap. Nah, kita mulai pelan-pelan lah mensosialisasikan bahwa minum itu tidak baik. Siap. Ya. Dan apalagi di Nduga sendiri itu wilayahnya panas di Kenyam, sehingga kalau minum pasti rusak badan. Nah, akibatnya anak-anak muda ini jadi malas karena dengan minum itu. Tetapi kita selalu bersosialisasi agar mengurangi barang itu dan mencegah, kita aparat keamanan di sana baik TNI Polri mencegah peredaran miras biar tidak ya merusak generasi muda. Siap. Di wilayah Nduga. Karena masyarakat Nduga cuma satu suku. Ya suku Nduga itu sendiri, tidak ada suku yang lain. Siap. Seperti itu. Tips-tipsnya Bapak apa untuk generasi muda di sana? Tips untuk anak-anak muda biar mereka tuh bisa hidup yang baik, tidak usah miras-miras lagi, kayak begitu tuh tipsnya apa Bapak? Tipsnya kami kemarin dengan Satgas yang ada 503 itu membina anak-anak muda untuk ikut silat. Sekarang udah tergabung ada 30 orang. Siap. Nah, anak-anak SMA, anak-anak SMP. Nah, itu salah satu kita juga untuk mengalihkan ke hal-hal positif. Siap. Nah, sehingga mereka pun akan senang. Kemudian sering mengadakan pertandingan bola voli, kemudian sepak bola. Sepak bola, siap. Nah, kemarin terakhir kami adakan lomba paskibraka Siap. anak-anak SMA. Tujuannya itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Siap. Sehingga akan terhindar dari paham-paham yang dari sebelah. Siap. Seperti itu. Selama Bapak berdinas di Kodim 1706, apa yang paling berkesan untuk Bapak sendiri? Paling berkesan mungkin bisa membereskan perang suku. Siap. Nah, karena apa? Saya masuk ke sana di tanggal 29 Juni itu ada perang suku yang ke-17. Seiring waktu sampai dengan tanggal 19 Juli itu perang suku yang ke-23. Jadi saya pas 3 minggu di sana karena kita kompak antara aparat keamanan, teman Forkopimda dan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, kemudian
tokoh pemuda, kita rangkul sama-sama untuk menyelesaikan perang suku. Karena perang suku di sana, kalau sudah perang suku, itu imbasnya akan besar. Siap. Pasti semuanya akan lari ke hutan, kemudian perekonomian tidak jalan, anak-anak sekolah tidak mau, tidak ketakutan lah seperti itu. Jadi saya paling berkesan ya situ bisa dengan seluruh jajaran di sana menyelesaikan perang suku. Yang kedua, menciptakan pilkada aman dan damai. Siap. Nah, itu suatu kebanggaan karena anggapan orang-orang di Nduga itu wah sudah tidak ini lagi, pasti akan kacau lah ini. Tapi tidak kondusif. Tapi kita bersyukur bersama karena semua kekompakan, sinergitas TNI Polri, kemudian dengan Pemda, sehingga proses itu berjalan dengan bagus. Siap. Dan hasilnya ya bisa dilihat mendapatkan penghargaan itu. Siap. Sehingga orang-orang pun terkaget-kaget kok bisa. Nah, itu karena upaya-upaya dari seluruh komponen yang ada. Ya, Forkopimda dengan aparat keamanan yang ada. Siap. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada prajurit Kodim 1706 yang telah membantu Bapak selama berdinas di Kodim Nduga? Baik, terima kasih. Saya sebagai Dandim, saya tidak bisa bertugas sendiri tanpa adanya prajurit-prajurit yang hebat yang membantu saya. Sehingga apapun itu prajurit-prajurit di Kodim Nduga adalah relasi saya, anggota saya, dan keluarga saya. Dan saya mengucapkan terima kasih sampai dengan saat ini sudah membantu saya sehingga bisa menciptakan suasana yang bisa kondusif di wilayah Nduga. Kemudian untuk pelanggaran-pelanggaran pun sampai saat ini sudah kita minimalisir ya hampir sudah tidak ada lah. Nah, kalau pelanggaran-pelanggaran kecil mungkin masih ada, tapi itu pelanggaran-pelanggaran kenakalan biasa bisa kita antisipasi. Dan ke depan saya harapkan seluruh prajurit yang ada ya dapat berdinas dengan baik sehingga bisa menciptakan apa yang kita tujuan bersama, yaitu wilayah Nduga aman, damai, dan kondusif. Siap. Seperti itu. Siap. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Dandim 1706 Nduga sudah hadir di podcast Cendrawasih dan sudah memberikan banyak informasi kepada sahabat-sahabat podcast Cendrawasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan podcast Cendrawasih untuk memberikan gambaran tentang penerimaan TNI, terutama Tamtama. Dan saya menekankan kepada masyarakat bahwa penerimaan ini semuanya gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Oleh karena itu, kami mengharapkan untuk masyarakat Kabupaten Nduga nantinya banyak yang mengikuti seleksi ini dan terpilih menjadi prajurit TNI. Terima kasih. Wah. Baik, saya Sertukuat Helga. Mohon izin pamit undur diri dari hadapan sahabat podcast Cendrawasih sekalian dan sampai ketemu lagi dalam program podcast Cendrawasih selanjutnya.